A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid Hasanah yang berbahagia yang Allah muliakan, semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan hidup sehat badan kuat iman untuk seluruh jamaah, dan mudah-mudahan hajat maksud tujuan kita Allah Ta'ala permudah, diberikan kita hati yang mudah bersyukur dan hati yang mudah bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat kita iktikaf di Masjid Hasanah ini menjadi amalan sunat karena Allah. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim. Sengaja aku berniat belajar dan mengajar li ridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah. Wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang kita kaji malam ini namanya kitab Kifayatul Muhtadi, yang disusun oleh Syekh Muhammad Nur bin Muhammad Ismail Al-Fatani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabus salati ini suatu kitab yang menerangkan, menyatakan bayan salat. Salat itu perlu diterangkan. Karena walaupun kita tahu ayat Quran yang menyuruh aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat, kalau seandainya tak ada penerangannya, tak tahu kita maghrib itu apa 3 rakaat, apa 4 rakaat, apa 2 rakaat, apa 10 rakaat. Udah itu lagi tata caranya dalam Quran itu tak ada disebut rakaat pertama itu baca apa, setelah Fatihah baca apa, setelah ruku, sujud, iktidal, tahiyat dan lain sebagainya apa yang dibaca, kalau tidak ada penerangan tentang salat. Udah itu lagi batasan waktunya. Apa itu salat? Maka di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i bunyinya itu as-salatu aqwalun wa af'alun. Isinya adalah aqwal. Aqwal itu jamak dari qaul, perkataan-perkataan. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan dari fi'lun. Muftatahatun, dibukalah salat itu dengan isinya takbir, muftatahatun bitakbir, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Jadi dikatakan di sini yang tertentu pula, bukan sembarang kalau seandainya dia takbir lalu salam. Ya, karena takbir kan dalam zikir ada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar itu takbir. Lalu tiba setelah dia takbir, lalu ada orang mengucap salam lalu dijawabnya salam, atau dia mengucap salam Allahu akbar lalu assalamualaikum warahmatullah. Apakah itu salat? Tidak. Dia harus ada aqwal, dia harus ada af'al, dan tertentu. Pengenaan tentang ibaratnya kalau kita telat di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, masuk masjid yang lalu sudah pernah kita bahas. Taklah berkelapangan kita mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka cara kita seperti apa? Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Itu aja batasannya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Kalau ada yang berdebat macam Jumat kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, apakah kita sholat sunat lagi atau langsung duduk mendengarkan khutbah? Ini adalah ranah khilafiyah. Sebagaimana yang semalam habis saya khutbah sini. Hadis tentang masalah doa itu isyarat si imam ada yang begini mengkiaskan kepada amaliyah doa. Kalau hadis yang langsung merujuk ketika sahabat ada buat begini, ada orang buat begini waktu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Lalu dikatakannya perbuatan kamu ini bid'ah, kata dia. Buruk. Kabbah Allah, semoga Allah Ta'ala menjelekkan tanganmu. Jadi khatib pada saat itu kan cerita khatib. Kalau saya kenapa begini? Apakah memaknakan Allah Ta'ala itu di langit? Tidak. Isyarat. Bisa maknanya satu. Karena begini, kiblat itu kiblat mata ke tempat sujud, kiblat hati kepada Allah, kiblat badan ke Ka'batullah, kiblat doa itu ke langit. Maka macam manapun kita duduk begini, tangan kita tuh ke langit, karena kiblat doa. Maka kan kalau ada khatib kadang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, begini dia. Ada juga khatib Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, menunjukkan berdoa kepada yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Dan kalau masalah berdiri, posisi khatib itu membelakangi kiblat. Sebetulnya yang murni dapat untuk menghadap kiblat berdoa itu adalah jamaah. Jadi dia ngasih isyarah saja. Begitu saja. Apakah mesti harus doa itu seperti ini? Di dalam sholat itu ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu kan nilainya doa tuh. Itu nilainya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa tak menadakan tangan ketika kita sholat itu? Kenapa walad dhalin amin? Jadi ini masalah adab di luar khutbah. Ada khatib dia pakai ya begini, terserah. Ada yang begini juga ada hadisnya secara jelas. Yang begini tak bisa juga disalahkan, yang begini juga tidak bisa disalahkan. Khilaf. Macam cerita tentang yang kita maksudkan tadi. Jadi ditentukan takbir itu. Macam waktu kita masuk masjid, itu kan disunahkan tahiyatul masjid. Cuman tak berkelapangan, subuh udah qabliyah subuh, atau waktu Jumat khatib sudah naik. Satu hadis ketika Rasulullah SAW melihat ada sahabat duduk, suruhnya berdiri untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid karena ada kehormatannya. Rupanya disyarahi, dijelaskan orang yang disuruh untuk apa tadi udah lama dia datang tapi belum salat sunat tahiyatul masjid. Rasulullah memperhatikan. Jadi kalau salat sunat mau dibuat ketika khatib itu naik, tapi kan mendengar khutbah itu untuk ukuran 40 kan wajib. Kalau dia orang yang ke-41 pula, manalah masuk dia? Kan ukuran didengar oleh 40. Iya. Nah, tentang masalah ada orang datang pula, dia cuma mendapati salat Jumat saja. Apakah Jumat dia sah? Jumat dia sah, tapi tak afdal karena khutbahnya tak didengarnya. Jumat sah. Karena 2 rakaat pada khutbah menempati dua khutbah itu menempati 2 rakaat pada zuhur. Jadi sebetulnya ada yang bertanya, kenapa ada qabliyah ba'diyah Jumat? Apakah ada dalilnya? Di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, qabliyah ba'diyah Jumat itu dikiaskan dengan qabliyah ba'diyah zuhur. Di dalam kitab Hasiyah Bajuri, makom Jumat itu adalah makom zuhur karena harinya hari Jumat. Dan sholatnya itu dikasar. Harusnya 4 dia jadi 2. Jadi kan kalau cerita kalau ada ba'diyah zuhur maka ada juga ba'diyah Jumat. Kalau hadis itu bukan sebut ba'diyah, ba'da zuhri kata dia. Cuman kita sering menggunakan istilah ba'diyah. Maknanya sama. Ulama berbeda pendapat dan ulama itu kalau dalam Syafi'iyah saja seperti Ibnu Hajar dan Imam Ramli saja berbeda pendapat. Itu biasa.
Tinggal lagi kalau dalam ibaratnya sapi ini ada dapat, ya udah pakai aja. Contoh, kan baiknya itu habis Jumat tuh Ustadz, zikir kita baca Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Kul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Kul a'udzu birabbin nas 7 kali gitu. Tambah-tambah doa-doa yang maksurat ada di dalam kitab-kitab fikih, lalu dibaca 5 kali, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubata waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Kan itu harusnya dibaca Ustadz. Kenapa Ustadz? Subhanallah. Kenapa itu dibaca? Adapun zikir-zikir yang panjang tadi yang disebut-sebut ada dalam hadis, ada dalam kitab fikih, itu bagi yang kelapangan setelah habis itu nanti buat sendiri. Karena kita menengok umat saat ini, jangankan yang pendek macam begitu, ada habis salam langsung hilang dia. Karena mau dapat keberkahan, kalau udah habis sholat bebas, apa saja buat bebas. Mau keluar dia mau apa. Cuman kan kita payah dapat keberkahan bersalam-salaman. Oh, kenapa harus habis sholat pula bersalam-salaman? Apakah memang harus begitu? Udah habis sholat tuh terserah. Mau salaman, mau hidupkan HP, mau makan dia, mau ke kamar mandi, kan nggak mesti harus ada dalil. Tunggu dalil pula habis sholat mau ke kamar mandi. Kalau tak ada dalil mau ke kamar mandi kan gawat jadinya. Tak ke kamar mandi pula, padahal lagi sakit perut pula dia. Jadi itu namanya bebas. Yang ada patok itu sallu kama ra'aitumuni usolli, habis salat bebas. Macam contoh yang lalu ada tanya, Assalamualaikum warahmatullah, bukanya tangannya. Kalau udah salam tuh udah habis salat udah. Tapi kenapa pula buka tangan? Kan ini kurang bagus ini. Menambah-nambah kerja pula dalam salat. Karena masih dalam salat Ustaz. Dari mana tahu masih dalam salat? Karena salamnya disusul dengan salam kedua. Kan salam pertama ini wajib, salam kedua sunat daripada salam pertama. Berarti ketika dia membuat ini, itu kan berarti masih dalam salat. Kecuali Assalamualaikum warahmatullah. Begini. Lalu tak disambut salam kedua, berarti udah di luar salat. Kan gitu. Itu. Jadi memang ranah perbedaan pendapat. Tentang menggerakkan tangan yang satu, gerak sedikit tak membatalkan salat. Tapi kan kalau menambah kerjaan macam mana? Apakah tak batal salat? Kalau geraknya itu sedikit tidak membatalkan salat. Tapi afdhaliyahnya itulah kenapa ada di dalam kitab-kitab fikih Kitabus Shalah menerangkan bagaimana salat itu. Kadang-kala kan kita kan salat nengok orang. Orang itu kan berilmu Ustadz, begini nih. Ada mungkin udah sampai kajinya, mungkin gurunya sanadnya begitu. Dia ikut suluk tarikat tertentu. Dia pahamkan dengan membukakan tangan nih, buka pintu surga. Lalu buka kiri ini tutup pintu neraka. Lalu setelah ini nanti dibacanya doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, atau sendiri buatnya Allahumma inni as'aluki ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tutup. Ya. Jadi begini. Ada doa yang maksurat. Saya tak tahu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ini ada tidak dalam hadis. Kalau ada boleh dibaca. Kalau ada boleh. Karena begini. Waktu sujud terakhir itu doa-doa yang maksurat ada dalam hadis. Maksurat itu udah ada garisannya. Ya. Seperti ada yang meletakkan kalau dalam tahiyat akhir itu kan doa untuk keburukan, selamat daripada keburukan Masih ad-Dajjal itu. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata sebahagian ulama, itu ada doa dalam hadis, maka boleh dalam sujud pun dibaca di terakhir. Karena ada hadis Nabi. Udah itu lagi sama dengan kalau Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi min antal muqaddim wa antal muakhir la, dan seterusnya. Itu ada juga hadisnya. Ada ulama di situ boleh pakai doa begitu.
Jadi balik kita cerita tentang khilafiyah. Ini kita dudukkan sajalah fikih Syafi'i ini biar jangan. Karena dalam Syafi'i pun yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai dari gambaran yang dipandang oleh Imam Ramli atau Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar memahamkan haram hukum orang mengamalkan sholat sunat kalau ada hutang sholat wajib. Wah, haram hukumnya. Kalau bisa harus dihabiskan waktu untuk dirinya selain daripada yang perlu untuk kehidupannya untuk melunaskan sholat-sholat yang ditinggalkan daripada perkara yang wajib. Begitu. Jadi ibaratnya ada amalan-amalan yang ria, amalan-amalan yang sia-sia. Mencatur, haram hukum dia mencatur kalau masih ada hukum dia sholat hutang, sholat wajib atau yang lain. Kecuali dia mencari rezeki. Tapi dulu ada juga ulama mengkias begini. Agama ini kasih Allah Ta'ala mudah. Utang bayar. Tapi kalau ada pula orang mau makan nasi goreng pula. Tak mungkin pula ditahannya pula nafsu dia. Kan masih lapang. Niat dia tetap mau bayar utang. Tetapi makan nasi goreng makan juga. Ini semua pula harus bayar utang. Repot pula agama ini. Padahal agama ini yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi dimulai dengan takbir dan disudahi dengan taslim. Taslim itu salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Batasnya situ. Wabarakatuh itu memang ada hadis yang lain dalam kitab Bulughul Maram. Tetapi di dalam kitab fikih yang hadisnya agak lebih kuat daripada nambah wabarakatuh adalah tanpa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah baru memalingkan. Tapi bareng bisa juga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah itu terserah. Hukum memalingkan itu adalah sunat. Hukum wajibnya adalah salam. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullah. Niatnya untuk menyalamkan. Kalau ada sholat berjamaah, yang kanan untuk jamaah yang kanan. Yang kiri untuk jamaah yang kiri. Supaya selamat. Kalau ada malaikat, tak ada orang. Ada. Kan kita punya malaikat pencatat kanan kiri. Kiramang katibin rakib atid. Niatkan untuk mereka berdua. Begitu. Kalau tidak, niatkan saja untuk jin-jin yang tak kelihatan. Karena kan orang kalau mengucap salam itu kan pasti ada tujuan. Contoh kalau kita melintas ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlat diyar. Ya. Niatnya kan ada untuk orang yang di dalam kubur. Yang lalu sudah pernah kita bahas. Orang di dalam kubur akan dimasukkan balik oleh Allah Ta'ala ruhnya untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam. Dalam kitab Ar-Ruh yang disusun oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu. Kalau dia adalah orang yang dikenalnya di masa hidup, dia akan bercerita dengan orang di sekeliling. Itu kenalan aku tuh dulu waktu hidup. Itu anak aku, itu cucu aku, itu cicit aku, itu kawan aku, CS aku. Tapi kalau tidak dikenal, cuma jawab salam saja. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Waalaikumsalam. Begitu. Kalau tak diucap lewat aja. Gitu. Udah itu lagi sebahagian daripada sesuatu yang wajib atas mukallaf itu yakni muslim yang mukallaf sama ada lelaki atau lainnya. Kenapa digunakan dalam kitab Kifayatul Muhtadini dan yang lainnya? Kenapa tak dikatakan lelaki dan perempuan? Rupanya yang lainnya itu bisa perempuan, bisa juga khunsa. Apa khunsa itu? Manusia yang lahir dengan dua kemaluan. Seperti halnya ada orang lahir tangannya bertambah jarinya. Jadi 6. Makanya dulu di Simpang Sianam tuh karena katanya wallahu alam 6 jari yang menjual Cino tuh Sianam jari, maka jadi Simpang Sianam.
Tekanan lah pula tu. Kedai si anam jari. Sampai sekarang lah itu. Simpang si anam si air panas. Ya. Ini kan bareng-bareng juga tuh sama simpang Dolok ni air. Sanan masih hidup sini. Udahlah sampai begitu pula ketentuannya. Tapi pula air panas nak mandi pula belakang apa dekat Kuba tu ya Pak ya. Berapa bayar saya? Mandi air panas. Udah Pak. Air panas. Di situ belakang Kuba tu. Udah ada ya. Mungkin pindah dia tu Pak. Dibuat kolam. Tamu tanah dia kan, joki dia lah pula. Tak 2.500 masuk satu orang. ...198 meter. 98. Hampir 200 meter. Jadi khunsa ni tadi macam mana memutusnya? Memutusnya adalah di mana kencing dia keluar, itulah jenis kelamin. Ya, khunsa. Khunsa ni makhluk potongan, betul lah. Sebenarnya dia tak bisa jadi imam. Jadi imam untuk bab kaum laki-laki. Dia cuma bisa mengimamkan bab kaum perempuan. Bahkan budak kecil laki-laki pun tak boleh diimamkannya, karena dia seperti makhluk potongan. Itulah makhluk kitab ni. Berarti agama Islam ni mengaku yang namanya ada tu bencong-bencong. Itu dalam bab cacat sebenarnya. Cacat tu. Iya, jadi kalau dia bab salat itu mana keluar kencing. Kalau bentuk kemaluan laki-laki yang keluar, masuk sab laki-laki. Kalau keluar kencing dari kemaluan maaf perempuan, masuk sab perempuan. Itu. Ya Pak. Ke laki-laki. Sab belakang. Mana lagi tu dia tempat tu. Ya Pak. Tak ada. Itu penyakit jiwa tu Pak. Itu penyakit jiwa. Itu bukan karena cacat itu kelamin itu. Ini Pak begini. Penyakit jiwa ini tentang yang LGBTQ, ada tambah Q lagi. Entah Q tu entah apa, poning aku. Kau poning saya. L-nya lesbi. G itu gay. Gay itu jantan sama jantan. LG, B, biseksual. Biseksual tu punya dua lah kelamin. T-nya transgender, mengubah kelamin. Entah Q-nya tu entah apa. Apa Pak? Quality. Berkualitas dia. Entah macam-macam. Kalau di Thailand Pak, orang tu membuat kolom jenis kelamin 16 macam Pak. Awak kan cuma 2, laki-laki, perempuan. Orang tu ada namanya lady boy. Jenis kelamin tu lady boy. Lady boy itu lady, bentuk betina. Boy itu dia dasarnya jantan. Mukanya lah dihias semacam perempuan, pakai pakaian perempuan. Maka kalau bapak jalan-jalan ke Thailand, hati-hati je lah. Nampak macam perempuan betul. Kalah perempuan. Mulus putih. Upo lady boy. Hati-hati. Message kata dia. Apa? Massage kata. Pijat kata dia. Itu pada. Ya Pak? Kusuk kata dia. Gitu. Gawat betul. Ya Allah. Jadi zaman sekarang ni kumulatif. Kumulatif semua penyakit daripada umat-umat Nabi terdahulu ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang tukang tipu dalam berdagang itu ada sama zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengurangi timbangan, kalau tak salah saya Nabi Su'aib ya. Udah itu lagi umat yang LGBTQ tadi. Itu ada kepada kaum Nabi Lut. Nabi Lut. Udah itu umat cinta dengan roto, mengikut Upa Qarun. Umat yang
Tapi hapolah kojonya. Kalau macam ada cinta dengan sawah ladang itu, ada ashabul aikah gitu. Ada kampung itu memang luar biasa kalau masalah tanam-tanaman. Jadi umat Nabi Muhammad ini memang umat terpilih, yang menyalahkannya pun terpilih pada umat ini. Oh, itulah masuk tadi. Jadi boratnya kemana? Kalau sekarang kata Pak Guru tadi apa namanya itu, tak ada rasa yang sekarang dengan itu yang model khunsa muskil tadi. Khunsa muskil tak ada. Penyakit jiwa gitu. Kenapa begitu? Begini. Gara-gara berjumpa dengan kawan, nyaman dia dengan kawan tadi sesama jenis, akhirnya dia menikmati kecenderungan fantasi seksual dia ke situ. Ya. Anak kita sehat di kampung ni, pergi ke Malaysia, betino, berkawan sama betino sana. Balik kemari jadi lesbi. Jantan sama jantan baik pula. Apa namanya? Tubang baik betul, tubang tua bangka. Wah, bawanya dia laki-laki normal pula. Bawanya kasih jajan macam di bolonya. Balik menjadi menyalah. Itu terapinya tu berat betul lah. Terapi bisa kau berubah. Terapi kau. Makanya dalam bab zina terapinya apa? Jilid, dicambuk. Karena kulit ni nuntut. Ketika ndak berhubungan badan, segala sel-sel saraf ni, kulit ni nuntut untuk merasakan kehangatan daripada itu. Itu maka di dalam fikih orang-orang yang begitu, yang namanya zina ghairu muhsan, belum pernah menikah, itu dicambuk untuk menghilangkan pikiran dia ke situ karena dirasakannya sakit. Itu balik kita kepada kitab. Jadi itu kajian khunsa muskil. Jadi dia petongahan. Jadi belakang budak kalau dia bab perempuan, dia masuk ukuran perempuan. Dia cuma bisa menjadi imam untuk kaum wanita saja. Anak laki-laki pun tak boleh. Karena begini, entah pula dia menghafal Quran pula, dia kan makhluk Allah juga. Pandai pula dia. Itulah kenapa ada kata mendiang dorce gamalama itu khunsa muskil. Dia punya dua, dia operasi. Dipotongnya yang tambahannya itu, muskilnya itu. Dulu pun ada jadi jantan, jadi preman karena tengok mungkin punya apa, cuman keluar dari bab perempuan. Allah alam, saya juga kurang paham. Udah orang meninggal dah ya. Itu cerita begitu. Dan mukallaf itu seseorang yang berakal. Orang yang mukallaf itu berakal, lagi baligh. Sama ada baligh dengan sampai umur 15 tahun, hukum fikih selama-lama baligh adalah 15 tahun. Atau dengan bermimpi atau dengan haid. Paling cepat baligh itu 9 tahun. 9 tahun. Baik laki-laki, baik perempuan. Baik mimpi basah, baik haid. Jadi kalau anak-anak udah umur 9 tahun, jago-jago. Maka tidak mengajarkan dia perkara fikih sebelum 9 tahun. Ajarkan dia salat, ajarkan dia taharah, mandi junub, bacuannya, nawaitul ghuslah. Itu memang lapas niat tak wajib dalam hati. Lalu bertanya, kalau mandi itu seandainya pakai sabun macam mana? Tengok dulu. Sabun ini adalah bondo suci. Kalau bercampur dengan air suci, maka airnya suci, tak mensucikan. Mandi dia kan biasa tuh, mandi bersabun, bersampu. Jadi masalah belum gato, yang lain lagi air belum digatokannya. Udah pakai sabun. Berarti manalah dia terangkat ada sebesar dia. Ada bondo yang kono sabun. Jadinya air suci tapi tak mensucikan. Jadi kiatnya macam mana? Kalau memang di sabunnya habisan dulu, baru niat balik campur yang air mutlak tadi, suci mensucikan. Atau digatonya dulu, semua gato udah pas sama dia, baru dia pakai sabun atau sampo. Begitu, air sudahnya duluan. Jadi itu kiat. Atau dia pakai sampo sabun belakangan siam dengan udah hilang ibaratnya gambaran secara zahir bau gas warna, ya. Maka dia pakai air untuk mandi tadi. Jadi ada orang bertanya, siapalah yang memulakan mandi jenabat pakai sampo pula? Itu tak tahu dah awak, karena ada kebiasaan, tak nak dapat pula dalil tak siapa yang mengatakan mendahulukan.
Cuman tentang masalah wewangian ini kita dapati ketika uang-uang meninggal tuh dia campur dengan barus, ya kapur, kafur kalau dalam bahasa kitab tuh wangi lah itu tuh. Jadi kapur untuk apa udah itu lagi bidara untuk melepaskan bau londi dan sebagainya pada mayit. Jadi lumrah-lumrah saja tuh kalau istilahnya aduainya tuh macam ragam istilah uang-uang pilal tuh kan. Maka sebetulnya gato dulu bau, setelah dihilangkan najisnya bau digato kan. Kalau bau anda dia pakai sampo, sabun. Nah, ini perlu diajarkan juga nih, karena banyak sekarang kan ada kebiasaan dia mandi semua libasnya pakai sampo sama sabun. Secara hakikatnya dia belum bisa saja di antara pori-porinya itu menimbulkan keraguan, akhirnya mandi jenabatnya tidak terangkat, salat dia tidak sah. Ya, masuk masjid dia masih berdosa. Karena kenapa? Belum selesai dalam bab masalah mandi. Contoh lagi kalau mencuci. Makanya memang harus ada 2 ember. Ember yang berisi pakaian yang disangkokan najis dan ember yang disangkokan tidak bernajis. Nah, sangko nih tak pula nak cium bona pula kan, tak apa pula nak cium. Kalau bab-bab celana dalam itu cuci dulu, disarak, ditiriskan pakai air, baru dimasukkan ke mesin cuci. Kalau yang ini tadi bisa langsung macam pakaian keseharian nih gitu, langsung masuk bergaul pun tak ada masalah. Andai kata masuk molto pun sekalipun, molto itu kan sifatnya bondonya suci tapi tak mensucikan, dia kan pewangi. Jadi bawa salat pun tidak juga menjadi sebagai batal salat, karena pada dasarnya pakaian itu suci, tak ada najis. Seandainya kalau ada pula pakaian najis digaulkan dengan pakaian yang tidak bernajis, berarti semua itu jadi najis, semua dihukum najis. Maka caranya disisihkan, ini tempat pakaian yang najis. Entah maaf cakap dia pakai celana dalam pula kan, tak musim-musim batuk pula mau pula keluar kencing ya, seperti itu. Kalau ada was-was habis kita kencing, maaf buang air basah, itu copat lawan ya. Kalau borat betul hati mengatakan memang keluar, hukum yang borat tadi. Makanya kiat-kiatnya itu kan mendehem, mengurut tempat keluar kencingnya, atau dia agak senam-senam sikit untuk menekan kalau ada keluar. Kan kadang-kala kan mau ketika habis kita buang air kecil itu rukuk mau cit kata sikit, sujud cit kata dia. Wah itu mau tuh dalam pikiran kita. Ini keluar lah nih, keluar batal salat nih, keluar najis nih. Tapi kalau hati kita mengatakan itu sisa-sisa tadi itu, copat lawan, maka tidak batal. Tidak batal. Gitu. Macam mana pula orang yang memang sudah tua, sudah los, sudah lemah. Ya. Ini hukum itu orangnya seperti kencing menetes silsul baul, ini udah di luar kebiasaan. Bukan lagi bagaimana hukum biasa. Orang yang di luar kebiasaan ini hukumnya di luar kebiasaan enggak. Artinya ya sampai waktu sholat ya wudu. Jadi kalau tentang masalah tayamum untuk sholat wajib. Tapi kalau nanti masuk pada sholat yang selanjutnya dia wudu balik. Karena sejatuhnya dia bukan bisa mengangkat hadis, hanya membolehkan sholat. Listibahati sholat, bukan lirab'il hadasil asghari. Karena dia dalam keadaan berhadas. Bukan bisa mengangkat hadas ya maksudnya, bukan najis ya, bukan bisa mengangkat hadas karena dia dalam keadaan keluar daripada najis. Udah, kita lanjutkan. Apa yang wajib itu untuk baligh yang berakal, ukurannya umur 15 tahun atau dengan bermimpi atau dengan haid, salat fardu yang wajib yaitu 5 waktu pada sehari semalam. Yang lain itu amaliyah harus digariskan dulu. Selain daripada 5 waktu ini tidak wajib dalam sholat. Ya. Kecuali kalau diniatkannya nazar sholat sunat, maka karena nazarnya itu yang sunat itu jadi wajib. Puasa wajib. Yang sunatnya kecuali kalau dinazarkan atau karena nazar gitu ya. Udah itu lagi zakat, haji bagi yang mampu. Kalau sekarang ini kita tengok mungkin mampu secara finansial, tapi kalau umur belum tahu. Ketetapan haji yang
tahun Anda berangkat untuk selanjutnya ini, apakah masih berlaku 65 tahun itu dibatasi atau tidak. Tapi kalau ditengok juga lamonya, itu mau juga tidak bisa kono kita kewajiban haji. Mentau mau kita sudah secara adat tak memungkinkan untuk mencapai. So 40 tahun saya ada baca koran waspada. Dia buat, kalau tidak salah ingat saya, kalau udah umur 45 tak usah lagi mendaftar haji gitu dia. Itu cerita di Jakarta. Karena rentang waktu menunggu tuh kalau nak mendaftar sebelum 45 gitu dia. Ya Pak? 20 tahun lebih. Wah itu. Pak Ustadz bilo daftar. Tahun bilo. Pak Ustadz udah daftar. 2021. Mak. Hebat ya. Uang kecil lama tua Pak, lambat tuanya. Insya Allah. Iya, cepat tua. Iya, cepat rontok Pak ya. Iya. Amin. Insya Allah entah nanti dapat pula entah jalur apa kan. Ada haji puroda. Haji puroda itu haji undangan. Dia bayar itu sekitar 300 juta lebih atau berapa tuh. Bisa mendaftar tahun tuh, berangkat tahun tuh. Tak juga Pak. Yang puroda itu 350 juta. Bukan ONH plus. Puroda. Iya. Tak teringin-ingin bona pula. Duit dia banyak pula. Udah itu lagi dikatakan yang terlebih maklum ia daripada agama. Salat tu tak ada yang tidak memahaminya, itu pasti wajib. Maklum, udah tahu kalau orang Islam itu pasti salat. Kalau ada orang Islam tak salat, tanya dia, menurut kau wajib tidak? Wajib. Kenapa kau tak salat? Malas. Berarti tak dihukum dia. Tak dihukum maksudnya kafir. Tapi kalau seandainya dia menentang, dia kafir. Kalau seandainya hukum itu hukum Islam, dia dipenggal. Dia masih masukkan fasik saja. Tanya, salat itu wajib tak? Wajib. Kenapa kau tak salat? Malas aku. Wah, itu fasik kau ni. Tapi kalau kenapa kau tak salat? Salat itu wajib. Tak ada wajib dah. Salat bukan kayo. Itu bawa ke mahkamah Islam ini cerita. Jadi semalam tu agak ngeri pertanyaan jamaah tu. Ustaz, apakah wajib kita menentang pemerintah? Karena pemerintah tidak memberlakukan hukum Allah secara sempurna. Contoh, ini negara kesepakatan. Sepakat bahwasanya inilah Indonesia. Di dalamnya berisi beragam suku, beragam agama. Ya, dulu sekali ada nama Piagam Jakarta. 7 kata dalam Piagam Jakarta pada yang pertama itu dibuang kepada umat Islam untuk melaksanakan syariat-syariatnya. Itu dibuang. Karena katanya tidak bisa nanti bersatu Indonesia bagian timur. Sebab orang tu bertanya, kalian ada syariat, kami kok tak ada syariat. Di situ kan digariskan titik jelas. Yang orang Islam ada syariatnya. Yang lain itu terserah, harusnya begitu. Tapi pada saat itu memang terjadi tarik-menarik kepentingan. Akhirnya yang 7 kata itu dikeluarkan. Harusnya begitu kajiannya, tapi tidak. Piagam Jakarta itu kan diolah hingga menjadilah nilainya seperti Pancasila yang kita tengok sekarang. Kalau Pancasila zaman Majapahit itu enggak begitu bunyinya. Itu udah bercampur dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Itu semua itu kan bahasa-bahasa Arab tuh. Rakyat, hikmah, kan gitu. Itu kan nilainya kan nilai-nilai, ada unsur-unsur Islamiyah. Jadi balik cerita tentang itu. Yang tak ada sama kita, saya kata tu, kita ini fikih secara garis besar 4. Fikih ibadat. Di Indonesia fasilitas tidak? Fasilitas. Orang bisa sholat, masjid, peraturan-peraturan rumah ibadah, semua ada. Puasa bahkan ditentukan, ada yang namanya ru'yahnya, ya, hisabnya, kan gitu. Udah itu lagi munakahat, ada memfasilitasi negara hadir, bahkan negara menjadi sultan. Sultan di sini maksudnya untuk wali hakim.
Betul lah wali hakim nih. Kalau saya tengok dari susunan wali, ada yang lalu, dulu pemerintahan zaman-zaman dulu, itu wali hakim nomor 22 jadi wali. Tak ada wali lagi dia lah tuh. Awalnya ayah, ayahnya baru lagi kan kepada sedao, abang, apa adik kandung, kan begitu. Udah itu lagi sekarang, dia kan sifatnya ada. Terus tuh menjelajah, anak sedao, habis itu sekarang sedao ayah, kan bab semua sedao saya, gitu kan? Sedao ayah berarti paman, uak, kan gitu kan? Ada syakik, ada sebelah ayah, gitu ya. Maksudnya abang kandung, abang seayah, itu kan masuk go. Banyak tuh penjabarannya untuk jadi wali. Tapi sekarang ada yang motong kompas, copot aja dia pula. Abang ayo kadang tak timo, wah tak bisa, wali hakim katanya. Kejadian di ujung kubu ada jamaah, abang dia ustad, abang dia, tahu ndak tuh yang apa tuh, kata jamaah tuh, tahu ndak dia menikah, yang wali hakim, mungkin karena takut entah ribetnya, entah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau lain sebagainya, atau mungkin ada unsur pitinya, ya Pak. Di Malaysia. Abang si ini ada, tak ada. Ayahnya, maksudnya yang perempuan, yang anak menikah ni tadi, yang anak menikah ni kan punya ayah. Dia punya saudara laki-laki tidak? Saya. Ada ke? Saudara dia laki-laki ada. Saudara saya tak ada karena tak apa ya. Ayahnya tu punya saudara lagi. Padahal cerita tentang masalah wali itu udah dirumuskan buat dulu, mungkin bukan Kemenak namanya, Depak. Dulu sampai dibuat silsilahnya. Saya ada fotonya di HP itu. Ada. Cuman belakangan ini tak tahu ya. Tak tahu kenapa begitu terjadi. Hah? Sah. Pemerintah pun tak tahulah ukuran peraturan sekarang, tak tahu. Tapi kalau kita banyak cincong nanti tak dikeluar suat, karena kekuatan untuk mengeluar suat itu di tangan dia. Kalau tahu anda aku, gitu dah. Ya Pak ya. Kono juga Pak ya. Cemano bahasa dia. Apa alasan dia? Tak bisa. Alasan dia, buku aturannya. Tak bisa diserahkan jadinya. Sah. Karena tak bisa jatuh kepada dia, karena ayah ada masih diketahui di mana posisi ayah dia yang bisa atau salah. Tak diketahui. Oh. Begitu alasannya. Oh. Kalau di fikih Syafi'i, iya. Kalau di fikih Syafi'i, salah satu yang bisa membatalkan wali itu maksudnya karena jarak. Kalau dua marhala, cai mana wali terdekat dia. Tuh satu. Yang kedua karena dia ihram. Uang ihram kan tak boleh menikah kan. Uang haji, uang umrah. Ya sama juga kalau ceritanya tentang masalah ini, arti wali mujibir ini kan wali paksa. Sementara yang lain itu kan wali juga. Cuman hak daripada wali paksa ini lebih tinggi. Memang bahasanya tadi ya mungkin adalah hukum yang lain dipakainya, itulah yang saya, karena di dalam
apa namanya itu yang ada di KHI itu bukan mutlak Syafi'i, beragam pendapat daripada ormas Islam pun masuk. Bahkan menurut ada kawan pada saat itu dikaji buat Ustadz Ja'farani. Ustadz Ja'farani ini asal dulu uang Sungai Udang. Kalau tak salah bertugas di Tobing tinggi di bagian apa. Jadi alasannya di situ bahkan Syiah pun masuk dalam KHI itu dalam rangka memfasilitaskan aturan daripada Islam yang beragam nih. Mungkin itulah tadi. Jadi sebetulnya begini. Apa yang disepakatkan buat pemerintah adalah kalau memang udah ada aturan uang seperti itu, cuman anda mengapa kalau kita cita fikir bisa-bisa aja. Fikir macam nikah hukum lah, nikah hukum. Kita kan sah tuh. Pemerintah tak keluar. Walaupun jelas cukup saksi, cukup ada wali, ijab kabul, laki-laki perempuan. Tunggu dulu negara tengok administrasi bosnya tidak. Hah? Kakaknya ada tidak? Udah corai dia. Mana bukti corai ya? Supaya tertib administrasi. Saya khawatir ini masalah administrasi ini tadi yang kono. Itu tuh. Tak bisa. Kalau udah begitu udahlah. Iya, udah bahasa itu udah keluar. Nah, sedikit kita habiskan. Maklum dari agama ini ketiadaan berpikir, tak pala lagi berpikir bahwasanya salat wajib, lagi maka kafirlah orang yang ingkar akan wajibnya, dihukumkan kafir. Jadi kafir ini bisa dengan perbuatan juga perkataan. Orang mengingkari salat itu wajib, dia kafir, disuruh syahadat lagi. Nah, sekiranya sampai situ saja. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.